Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Halaman 3 di bawah. Pasal syurutu syarat-syarat ijza'il hajari menggunakan beberapa batu. Ijza itu juz, kalau dalam Al-Quran disebutnya juz, bagian. Ijza'il hajari menggunakan beberapa bagian batu. Syarat beristinja menggunakan batu, atau syarat beristinja menggunakan benda, ya. Syarat istinja dengan menggunakan benda ini thamaniyatun, ada 8 syarat. Pertama, bithalathati ahjar, batunya harus 3 syaratnya. Batunya harus 3. 3 ini bilangan hitungan jamak. Kalau 3 disebut jamak, artinya banyak. 3 batu maksudnya sampai bersih. Kalau kita sudah gunakan 3 batu belum bersih, maka harus ditambah. Itu maksudnya, ya. Jadi sebutan 3 ini jamak. Jamak itu lebih banyak, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi syaratnya kita beristinja dengan menggunakan batu atau benda yang kasar, yang tidak merusak kulit, ya. Kapan dilakukannya kita beristinja dengan batu atau dengan benda? Pertama, apabila tidak ada air. Di mana tidak ada air? Dalam kondisi masyaqqat, misalnya kita berada di pegunungan tidak ada air, atau di padang pasir tidak ada air, dan kita wajib beristinja. Yang kedua, kapan kita melakukan istinja dengan menggunakan batu atau dengan benda? Padahal air ada, tapi kita dalam keadaan sakit, yang dijelaskan oleh dokter bahwa sakitnya tidak boleh kena air, sedangkan kita wajib beristinja. Maka istinjanya dengan menggunakan benda atau batu. Yang ketiga, kenapa sebutan batu? Itu maksudnya benda-benda yang kasar, seperti daun-daun yang ada di perkampungan kita, yang kasar boleh buat istinja. Ibu tahu daun cibau?
Daun cibauk itu salah satunya sebutannya dengan hajar, benda yang bisa menghilangkan kotoran. Ya, pokoknya selain cibauk itu di pegunungan kita, di kampung kita, pokoknya benda-benda daun-daun yang kasar yang bisa menghilangkan najis, ya, maka boleh. Ternyata orang tua kita dulu ngajari kita itu bukan karuhun, ya. Mehper itu bukan karuhun, karena itu adalah ajaran syariah, ajaran fikih itu, ya. Sangat sederhana nenek moyang kita mengajarkan kepada kita di pegunungan pada saat tidak ada air, mehper saja, ya. Mehper dengan cibau artinya dengan benda daun-daun yang kasar yang bisa menghilangkan najis. Kemudian dari kata hajar ini orang-orang meneliti menggunakan teknologi kepandaiannya. Menggunakan teknologi kepandaian, maka dijadikanlah itu hajar, itu batu itu menjadi benda yang disebut dengan tisu, ya. Nah, itu sudah teknologi namanya. Kalau tisu ini kemudian, sebelum ada tisu cibaok, gitu ya. Nah, sebelum ada tisu cibaok. Nah, sekarang ini dengan tisu. Jadi belilah tisu yang agak kasar, yang bukan tisu basah. Kalau tisu basah itu sama dengan menghilangkan najisnya dengan air. Jadi tisu yang agak kasar yang bisa menghilangkan najis, itu namanya hajar juga. Disebut benda. Kata hajarun itu batu, maksudnya dengan benda. Yang tidak boleh dengan benda-benda yang terhormat, seperti lembaran Al-Quran, itu kan kertas tuh, tidak boleh, haram malah. Kemudian buku-buku bacaan tidak boleh, haram. Atau kudungan sendiri gitu ya, yang dipakai oleh ibu, dipakai mehper, itu maka tidak boleh karena masih dipakai. Kalaupun sudah jadi elap, sudah jadi topok juga sama, tidak boleh untuk beristinja, ya. Haram hukumnya, ya, menggunakan benda-benda yang terhormat, benda-benda yang mulia seperti mushaf Al-Quran, buku-buku atau pakaian yang kita pakai, ya. Kemudian tidak boleh juga kita beristinja dengan benda tapi yang licin, seperti daun pisang gitu, ya. Nggak boleh, itu bisa belecetan kemana-mana itu, ya. Daun pisang pokoknya yang sejenis dengan itu, yang licin-licin, ya. Yang licin-licin untuk beristinja tidak sah istinjanya, ya. Baik, kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan batu itu adalah benda yang kasar, yang tidak menyakiti kulit, yang tidak merusak kulit, ya, dan dapat menghilangkan kotoran, dapat menghilangkan najis. Di sini disebutkan bithalasati ahjar, minimal 3 batu. Pokoknya minimal sampai suci. Jadi kata sebutan 3 itu jamak, ya, sampai suci. Kalau sudah 3 kali pakai cibauk belum suci, itu udah nyari lagi cibauknya, ya. Pakai lagi cibauknya atau daun-daun yang kasar, yang penting bersih gitu, ya. Baik. Kalau 3 batu atau bisa juga 1 batu tapi 3 pojokan, itu cuman agak sulit, khawatir kena tangan kita juga, ya. Jadi yang lebih sempurna, yang lebih selamat adalah 3 jenis batu, atau dengan kertas 3 kosokan,
atau dengan benda yang lain 3 gosokan minimal. Sebutan 3 itu artinya sampai bersih, tidak terhitung, bisa jadi 5, 6, 7, 8, bisa jadi 10 kali ya. Jadi hitungannya begitu. Jadi kita memahami hadis ini, sebutan 3 maksudnya lebih banyak boleh sampai bersih ya. Kita lanjut. Yang kedua syaratnya wa ayyunaqqiya al mahalla. Naqa yunaqi pindah al mahalla ke tempat lain. Jadi syaratnya kotorannya jangan sampai berceceran dulu. Kalau berceceran sulit ya. Tapi kalau memang tidak ada air, maka meskipun berceceran tetap harus dibersihkan. Itulah sebutannya 3. 3 itu maksudnya banyak. Berarti kalau sudah berceceran tetap juga wajib dibersihkan najisnya, maka hitungannya lebih dari 3 sampai bersih pokoknya. Cari lagi cibaoknya, cari lagi ya, terus sampai habis. Atau tisunya 1 pak sudah habis tisunya, pakai lagi karena sudah acak-acakan. Mencret bagaimana? Karena mencret kan gitu. Nah, walaupun di sini dijelaskan persyaratannya yunaqiyal mahal, jangan pindah tempat. Ya nggak bisa, susah ini. Wa ayyunaqiyal mahalla, katanya hendaklah jangan pindah tempat. Jadi susah ya. Jadi harus tetap dibersihkan. Atau bisa juga kata yunaqiyal mahalla itu bersihkan katanya. Bersih tempatnya. Yang dimaksud dengan bersih tempatnya adalah batunya yang suci. Batunya yang suci atau kertasnya yang bersih. Yunaqiyal mahal ya. Batunya yang bersih, kertasnya yang bersih, bendanya yang bersih. Yang ketiga wa alla yajifan najasu. Jafa yajifu itu kering. La jangan sampai kering. La itu jangan. Yajifa kering. Najasu najisnya. Wa alla yajifa najasu, jangan sampai kering najisnya. Kalau sudah kering jorok namanya. Ya. Berarti harus segera, maksudnya sesudah kita buang air besar atau buang air kecil, maka harus segera. Wa alla yajifan najasu, jangan sampai kering najisnya ya. Baik. Selanjutnya wala yantaqila intaqala yantaqilu, berpindah. Jangan sampai berpindah. Tadi di depan sudah disebutkan. Jangan sampai acak-acakan. Nah, tapi kalau sudah acak-acakan berecetan gimana? Tetap saja harus dibersihkan walaupun tidak ada air. Itulah hukumnya lebih dari 3, maksudnya sampai bersih ya. Wala yatra'a alaihi akharu, dan jangan tercampuri kepada najis itu najis yang lain. Yatra'a itu terpercik, tercampur kepada kok najis yang ada, akharu najis yang lain. Sudah habis buang air besar aja kotorannya belum hilang, kepercikan kotoran yang lain itu nggak boleh ya. Iya, itu kondisi dalam kondisi sehat. Bagaimana kalau kondisi darurat?
habis buang air di cukang nyebur, pasti kena kotoran yang lain. Walaupun di sini dijelaskan jangan sampai terkena kotoran yang lain. Kalau normal, kalau darurat kita jatuh, pleset, habis buang air, pasti kena tanah, kena kotoran yang lain. Makanya di depan, ini ulama bagus sekali. Yang penting bithalasati ahjar. Pokoknya 3 batu, 3 benda atau sampai bersih gitu ya. Wala yujawiza safhatahu, wala dan jangan sampai yujawiz bersatu safhatahu pahanya, wahasafatahu dengan kemaluannya, kotorannya nyampur di situ ya, dari pantat kena kemaluan ya. Apa pada cetan itu, apalagi kalau kita sudah pikun, masya Allah. Jangan sampai ya, jangan sampai pikun nyusahin anak cucu kita ya. Wala yujawiza katanya, dan jangan sampai bercampur, berpindah. Jawiz ya, kita sering ngomong jauzah. Jauzah itu suami atau istri. Sini jawiza maksudnya jangan sampai bercampur, jangan sampai acak-acakan itu dari paha. Sofhata itu pahanya, wahasafah sampai kemaluannya kena gitu ya. Tapi kalau sudah kena dari pantat kena, kemudian kemaluannya juga kena, tetap saja harus dibersihkan meskipun tidak ada air ya, meskipun tidak ada air. Jadi kita sederhana saja, pokoknya mau berecetan ke mau bagaimana, pokoknya bersihkan sampai tuntas dengan benda. Kalau kita tidak boleh menggunakan air atau tidak ada air, dengan batu. Kalau zaman era belum teknologi pasti dengan batu. Kalau sekarang sudah teknologi pakai dengan benda atau dengan tisu ya. Wala yusibahu maun katanya, dan jangan terkena air. Wala yusibahu maun, jangan terkena air. Jadi kalau kita mau beristinja dengan benda, maka jangan dengan kena air. Bagaimana kalau kita campur dengan tisu basah? Maka itu masuknya di sini nih. Wala yusibahu maun, tidak boleh menggunakan tisu basah. Pokoknya yang kering saja ya. Wa antakunal ahjaru tahiratan, hendaklah batunya itu yang suci. Maksudnya bendanya itu yang suci. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya bahasa simbol, bahasa sandi dari para alim ulama, bahwa yang dimaksud dengan beristinja dengan batu itu, istinja artinya membersihkan. Yang dibersihkan jasmani. Simpulnya di mana jasmani? Kotoran yang keluar dari sisa-sisa makanan saja harus dibersihkan. Itu yang kita makan adalah makanan minuman yang halal. Maka kotorannya harus dibersihkan. Karena itu dari depan, ketika kita makan dan minum, makanlah dan minumlah yang halal. Makan dan minuman yang halal, karena ada perintah Allah, kulu washrabu halalan thayyiban, makan dan minumlah oleh kamu dari yang halal dan thayyib. Kata halal itu yang tidak merusak jasmani, tidak merusak jasmani. Makanya
Kalau halal supaya tidak merusak jasmani, dalam ayat itu Allah nyatakan halalan thayyib. Yang halal dan baik, thayyib. Nah, sekarang kita coba analisa dalam kehidupan kita. Kalau usia kita sudah 50 tahun ke atas, itu makanan dan minuman itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tubuh kita. Kalau kita sudah terkena serangan darah tinggi, daging kambing halal kan? Maka sudah tidak thayyib itu. Maka sudah tidak thayyib untuk kita konsumsi. Kalau kita paksakan daging kambing kita makan, sedangkan kita punya tensi penyakit darah tinggi, maka akibatnya menjadi sakit. Jadi carilah makanan yang halal dan thayyib. Yang kedua, daun singkong itu halal. Halal. Daun pepaya itu halal. Tapi sudah tidak thayyib bagi kita yang sudah terkena penyakit asam urat. Nah, boleh kita makan tapi jangan overdosis, jangan berlebihan. Makanya dikatakan halalan thayyiban. Makanlah yang halal dan thayyib. Selanjutnya, sandi isyarat dari para ulama ini, istinja dengan benda, maksudnya bersihkanlah tubuh kita dari benda-benda yang haram. Benda-benda makanan dan minuman yang haram kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata fihi minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita bersumber dari makanan dan minuman yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Kata annar dalam hadis Nabi ini artinya sudah gelisah, pada sakit, kemudian resah, gak nyaman. Kenapa? Tersebab makanan yang tidak thayyib, apalagi yang haram. La yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haramun. Tidak diterima salat seseorang kalau di dalam tubuhnya terdapat makanan dan minuman yang haram. Ini sebenarnya intinya beristinja itu mengistinjakan jasmani dari makanan dan minuman yang haram, ya. Sederhana kelihatannya. Istinja habis buang air besar, buang air kecil dengan air, tidak ada air dengan benda. Itu isyarat, maksudnya kita harus menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini harus kita filter. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayatnya dijelaskan fahuwa abtar atau fahuwa abdar. Semua pekerjaan apapun yang kita kerjakan tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka hilanglah keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar beristinja, ya. Itu hanya sandi saja, membersihkan jasmani dari makanan dan minuman yang haram, ya. Meskipun sudah masuk ke dalam tubuh kita menjadi kotorannya disebut dengan tinja, maka tetap wajib dibersihkan. Tidak ada air, maka kita menggunakan dengan benda. Ya. Sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Jadi pakai batunya jangan digosok. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi hanya ditempelkan saja begitu, ya. Ini batunya, ujung ujung-ujungnya
Hanya diusapkan saja di bibir, ya, di bibir pantat kita, diusapkan pelan-pelan, ya, perlahan 1 kali, tidak boleh digosok mundar-mandir, ya. Digosoknya sekali jalan saja, sekali jalan makanya digunakan dengan tiga batu. Kalau dengan cibauk sekali coret, ya, buang, ambil lagi, atau tisu sekali ambil, colek, buang. Pokoknya sekali sejalan itu. Batu juga sama, sejalan buang, bukan digosok-gosok begitu, nggak boleh. Jadi hanya sejalan saja, sejalan buang terus. Sekarang ini lebih nyaman dengan tisu, ya, dengan tisu yang kasar itu. Jadi gunakan itu sampai bersih, ya. Kenapa para ulama menyebutnya dengan kata ahjar itu? Itu maksudnya benda. Jadi hajar itu maksudnya benda. Dengan batu, caranya sekali gosok, jangan sejalan, jangan dibalik-balik. Sejalan tarik, buang, terus saja begitu, ya. Jangan terlalu ditekan, itu bisa rusak, kena kulitnya. Kalau dengan batu yang sebenarnya. Tapi kalau dengan tisu boleh ditekan karena dia sudah lentur. Atau dengan cibauk juga tidak kasar cibauk gitu, ya. Maka boleh dilakukan itu. Jadi caranya seperti itu. Baik beristinja buang air kecil maupun buang air besar. Kalau dengan buang air kecil beristinja dengan batu, jangan digosok, ditempelkan saja. Kalau digosok bisa masuk nanti, Bu. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada. Baik, sampai sini dulu, ya. Wallahu a'lam.